Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Dharma Putri dengan NIM 2120602052 dari kelas Eksya 2, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu BPRS, bagaimana sistem pembiayaan BPRS, kegiatan apa saja yang dilakukan BPRS, dan kegiatan apa yang dilarang di BPRS. Baiklah, langsung saja ke pengertian BPRS. BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sama seperti BPR konvensional, BPRS kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sistem pembiayaan yang dilakukan di BPRS. Yang pertama, sistem bagi hasil, pembiayaan murabaha, pembiayaan musyarakah. Yang kedua, sistem jual beli, bisa dilakukan melalui pembiayaan murabaha, pembiayaan istisna, pembiayaan salam. Yang ketiga, sistem sewa, pembiayaan ijaroh, pembiayaan multijasa, dan ijaroh mutahiyah bin tamli. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, yang ketiga menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS. Yang kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS memang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam, terutama masyarakat ekonomi yang menengah ke bawah, di mana lokasinya ada di pedesaan yang belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum. Tidak hanya itu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tersebut juga menambah lapangan pekerjaan, terutama di tingkat kecamatan, sehingga arus urbanisasi ini bisa dikurangi. Dan yang tak kalah penting juga adalah untuk membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita sehingga kualitas hidup akan lebih memadai. Yang selanjutnya, besaran modal disetor yang diperlukan untuk mendirikan BPRS ditentukan berdasarkan zona. Pembagian zona ditentukan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Ketentuannya yang pertama, itu 12 miliar bagi BPRS yang didirikan di zona 1, yaitu untuk wilayah Jabodetabek. Yang kedua, sebesar 7 miliar bagi BPRS yang didirikan di zona kedua, yaitu Jawa dan Bali. Yang ketiga, itu sebesar 5 miliar bagi BPRS yang didirikan di zona ketiga, yaitu luar Jawa dan Bali. Yang keempat, itu sebesar 3,5 miliar bagi BPRS yang didirikan di zona 4, yaitu untuk wilayah Indonesia bagian timur. Modal disetor harus ditempatkan dalam bentuk deposit di bank umum syariah atau unit usaha syariah di Indonesia atas nama Dewan Komiser Otoritas Jasa Keuangan.
dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang selanjutnya adalah pendirian BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pendirian BPRS harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. BPRS hanya boleh didirikan dan dimiliki oleh yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Indonesia dan telah beroperasi paling singkat selama 2 tahun. Yang ketiga, pemerintah daerah. Yang keempat, pihak atau lebih sebagaimana dimaksudkan dalam poin yang pertama, yang kedua, dan ketiga. BPRS merupakan perintis lahirnya perbankan syariah di Indonesia, sebab BPRS lahir mendahului BUS dan UUS. BPRS pertama kali berdiri adalah BPRS Dana Mardatila, BPRS Berkah Amal, dan BPRS Amanah Rabaniyah. Ketiga BPRS tersebut berkedudukan di wilayah Bandung dan Jawa Barat. Mendapat izin prinsip pada 8 Oktober 1990 dari Kementerian Keuangan dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS yang dilarang. Yang pertama itu menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valtu asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal atau suatu usaha untuk memiliki perusahaan baru atau yang sudah berjalan dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Selanjutnya, melakukan usaha perasuransian. Yang terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang dibolehkan oleh BPRS. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai materi BPRS. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.